Lebih dari sekadar ulama, ia adalah arsitek pendidikan Islam modern di Minangkabau. Mari kita telusuri jejak perjuangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Minang dimanapun berada, salamaik datang di Minang Mustika Jaya Channel. Episode kali ko, kita akan mengenal labiah dalam sosok ulama Minangkabau nan sangat dihormati, Inyak Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau bukan hanya seorang alim ulama, tapi juga seorang pajuang, pendiri organisasi, serta tokoh nan mempunyai peran penting dalam membangun pendidikan Islam di Minangkabau. Mari kita simak kisah hidup serta perjuangan beliau. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ko, supaya kita dapat taruh menyampaikan kisah-kisah mustika Minangkabau dan lainnya. Salamaik manyaksian. Lahir 10 Desember 1921 di Candung, Agam. Lingkungan keluarganya syarat religius, surau sebagai pusat belajar. Ayahnya guru di Surau Tangah menjadi guru pertamanya. Kakeknya, Tuanku Nan Paik, ulama terkenal di Candung, belajar dasar agama dan Al-Quran sejak kecil. Tata cara, tajwid, dan kiraat menjadi fondasi. Siri Pelatu melanjutkan ke Batu Hampar, belajar tajwid pada Syekh Abdurrahman dan Syekh Muhammad Arsyad. Ziri Belatslatamatidia merantau ke Biaro untuk bahasa Arab. Guru bahasa Arab, Syekh Abdus Samad Tuanku Samiak, belajar Nahu dan Syaraf dari Syekh Muhammad Ali, juga berguru pada Syekh Muhammad Salim dan Syekh Abdus Salam. Taib 90, studi pada Syekh Abdullah di Halaban, mempelajari fikih, usul, tafsir, dan tauhid. Menjadi pengajar sejak 1996 di surau gurunya. Sirin Melado II, kembali ke Canduang, membuka halakah. MTI Candung mulai menarik banyak murid. Surau baru jadi pusat pengajaran setelah pulang dari Mekkah. Sirin Belasobel III, berangkat haji, menetap belajar di Mekkah selama 4 tahun. Guru di Mekkah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, juga belajar pada Syekh Mukhtar, Umar Bajunaid, Ahmad Syatta, dan pada Ali Al-Kalantani, Usman As-Sarawaki, Said Al-Yamani, Ahmad Al-Fatani. Sirin Belasobel Blan, kembali membuka halakah di Surau Baru, Candung. Surau Baru menjadi pusat pendidikan penting di Minangkabau. 1923, bersuluk di Batu Hampar di bawah Syekh Muhammad Arsyad, menerima ijazah mursyid Naqsyabandiyah, menjadi pembimbing tarekat di kampungnya. 1915, Ketua Cabang Syarikat Islam Candung Baso. 1921, berperan dalam pembentukan Ittihad Ulama Sumatera. Bersama ulama kaum tua membentuk organisasi serumpun. 1928, mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PERTI. PERTI menjadi payung bagi Madrasah Tarbiyah Islamiyah. MTI Candung dipimpin oleh Syekh Sulaiman, berkembang pesat. 1943, masa pendudukan Jepang, pembentukan Majelis Islam Tinggi Minangkabau. Menghadiri konferensi alim ulama di Singapura sebagai wakil Minangkabau. 22-24 Desember 1945, Kongres PERTI di Bukit Tinggi. Mendirikan Laskar Muslimin Indonesia dan Muslimat sebagai barisan perjuang. 1955, terpilih sebagai anggota konstituante mewakili PERTI. 10 November 1956, memimpin sidang pertama konstituante. 1994, pernah menjabat Kadi Candung. Dilantik Ketua Mahkamah Syariah Sumatera Tengah, 12 Januari 1947. Wafat 1 Agustus 1970, ribuan pelayat hadir. Bendera setengah tiang. Kepemimpinan MTI Candung dilanjutkan oleh putranya, Buya Hash Baharudin. Institusi yang dibangunnya tetap menjadi pusat pendidikan setempat. Warisan intelektual dan organisasi tetap hidup hingga kini. Dalam perdebatan kaum tua versus kaum muda, ia berada di pihak kaum tua. Isu utama, praktik keagamaan lokal dan taklid mazhab Syafi'i. Menulis uraian tentang praktik ibadah dan akidah Asy'ari. Sebagai ulama Naqsyabandiyah, ia membela amalan rabitah dan zikir, tetapi ia juga kritis terhadap penyimpangan tarekat lain. Terlibat perseteruan intelektual dengan tokoh seperti Haji Jalaluddin. Aktif menulis tentang hubungan adat dan syarak di Minangkabau. Mempromosikan pepatah adat berbasis syariat. Muridnya termasuk pemimpin adat yang berpengaruh. Sepanjang hidup ia menikah 12 kali, Syafi'iyah, Hasanah,
Rauda, Rawasah NN, Salehah, Lambok, Rakena, Rakimah, Fatimah, Dalipah, Nurilah, Rugaya, Jailan, Fatimah, Jalisam, Alamsia. Dikaruniai 17 anak, beberapa menjadi ulama terkemuka. Aqwal Aliyah fi Tarikah an-Naqsyabandiyah, Aqwal al-Mardiyah, Aqwal al-Wasitah fi Ajjikr wa Arabitah, Tablik al-Amanat, Samara al-Ihsan, Jawahir al-Kalamiyah, Dawa al-Qulub, dan banyak risalah lain. Menulis pula tentang adat Minangkabau, pedoman hidup dan hubungan adat syarak. Ceramahnya di Gunung Sahilan, Taluk Kuantan, Pulau Gadang berpengaruh luas. Pengaruhnya terlihat pada generasi ulama dan pemimpin adat Minangkabau. Institusi-institusi yang dibentuknya terus memberi dampak pendidikan. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ulama, pendidik, pembela adat syarak, warisan yang hidup. Telusuri karya-karyanya untuk memahami tradisi dan pemikiran Minangkabau. Kunjungi MTI Candung atau arsip lokal untuk sumber asli dan foto keluarga. Video ini berdasarkan ringkas sumber sejarah dan arsip. Hormat untuk pewaris tradisi. Alhamdulillah sanak. Itulah tadi kisah tentang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang, seorang mustika Minangkabau nan patuik kita teladani. Dari kisah beliau, kita bisa belajar katiku sarato keyakinan dalam berbagai ilmu, samangai pajuang dalam membela agama jo banso, sarato kecintaan beliau ke adat jo budaya Minangkabau. Mudah-mudahan, kisahku dapat maagia inspirasi ka kita kasadonyo untuk menjadi pribadi nan labiah baik sarato maagia kontribusi positif ke masyarakat. Terima kasih banyak Allah menonton videoko sampai selesai. Jangan lupa, pantau terus Minang Mustika Jaya Channel untuk konten-konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.